Shalom saudaraku, pilihan hidup yang diambil seseorang akan menentukan arah hidupnya di masa depan. Lot adalah contoh nyata bagaimana keputusan yang tampaknya masuk akal secara manusia, tetapi tanpa mempertimbangkan Tuhan, itu dapat membawa konsekuensi yang serius. Hidup tanpa Tuhan, itulah topik kita di hari ini. Nah saudaraku, Lot memilih tinggal di daerah yang subur dan menjanjikan secara ekonomi, namun dekat sekali dengan Sodom. Alkitab menyatakan berulang kali bahwa Sodom adalah kota yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 14 ayat 1-12 ini, kita akan melihat akibat dari pilihan tersebut. Lot terseret dalam konflik dunia, kehilangan kebebasan, dan hidupnya menjadi tawanan. Bacaan di Kejadian 14 ayat 1-12. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Eleasa, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidal Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Sinab Raja Atma, Simeber Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asetoret Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Sawen Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazeson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer raja Elam, Tidal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Ariok Raja Eleasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang pertama, hidup tanpa Tuhan dimulai dari pilihan yang salah arah. Ayat 1-4. Lot tidak ikut memilih Tuhan sebagai dasar keputusannya saudara. Ia memilih berdasarkan penglihatan matanya, tanah yang subur dan menjanjikan. Kini, daerah yang ia pilih menjadi pusat konflik dan juga penindasan. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa hidup tanpa Tuhan seringkali dimulai dari keputusan yang mengabaikan nilai rohani demi keuntungan duniawi. Saudaraku, karena itu periksalah setiap keputusan hidup saudara. Apakah didasarkan pada kehendak Tuhan atau sekedar keuntungan sementara? Dan yang kedua saudara, hidup tanpa Tuhan menyeret kita ke masalah dunia di ayat 5-7. Lot tidak ikut berperang memang, tetapi ia tidak bisa menghindari dampaknya. Ketika peperangan terjadi saudara, ia berada di tengah sistem dunia yang keras dan penuh kekerasan. Kedekatan dengan dunia membuat kita ikut menanggung risiko dunia, meskipun kita tidak berniat terlibat di sana. Nah saudaraku, menjauh dari Tuhan bukan membuat hidup lebih aman, tetapi justru membuka pintu bagi masalah
yang lebih besar. Dan ketika saudara hidup tanpa Tuhan berakhir dengan kehilangan dan perbudakan di ayat 8 sampai 12. Lot kehilangan segalanya, harta, keamanan, dan juga kebebasan. Ia ditawan dan tak berdaya. Ini adalah gambaran rohani yang kuat bahwa hidup tanpa Tuhan akhirnya membawa manusia menjadi tawanan dosa dan dunia. Karena itu saudara, kita memperhatikan bagian ini bahwa tanpa perlindungan Tuhan, kekuatan dunia dengan mudah menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, perlindungan sejati hanya kita bisa temukan di dalam Kristus ketika kita hidup berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, Lot melambangkan manusia yang hidup dekat dengan dosa, namun tidak menyadari bahaya rohaninya. Kondisi Lot yang tertawan menggambarkan manusia yang terikat oleh dosa dan dunia. Yesus Kristus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Yohanes 8 ayat 36. Berbeda dengan Lot yang memilih berdasarkan mata jasmani, Yesus memilih taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, dan melalui ketaatannya keselamatan diberikan kepada manusia. Nah, saudaraku, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang dipimpin Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dibebaskan dari kuasa dunia. Pertanyaan saudara, apakah saya sedang hidup dekat dengan Sodom versi saya sendiri? Apakah keputusan hidup saya sungguh melibatkan Tuhan? Dan apakah saya sudah hidup dalam kebebasan sejati di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Bapa surga, ampunilah aku jika aku sering memilih tanpa melibatkan Engkau. Tarik aku ya Tuhan kembali kepada kehendak-Mu dan lindungi hidupku di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu aku memohon. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menuntun langkah saudara, menjauhkan saudara dari jalan yang membinasakan, dan memelihara hidup saudara di dalam kasih dan keselamatan Yesus Kristus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jika membutuhkan doa konseling, silakan menghubungi nomor yang ada pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.